warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Bersama kita muliakan, kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bala yang zahir maupun yang batin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan para asatidzah, guru-guru yang hadir, Al-Ustaz Septian Zahri, Al-Ustaz Andri Zarkasi, dan para asatidzah yang lainnya yang kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan pandu jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali daripada nikmat-nikmatnya. Nikmat yang kalau kita hitung-hitung maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung daripada nikmat-nikmat tersebut, karena dari saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita bersyukur akan nikmat Allah, itu pun adalah suatu nikmat yang Allah berikan untuk kita dapat bersyukur. Maka tidak dapat kita sebagai hamba yang lemah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan sempurna. Semoga nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah gelontorkan kepada kita, dapat kita syukuri, dapat kita bersyukur atas karunia-karunia tersebut, sehingga karunia tersebut tidak dicabut dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kebetulan adalah malam hauliyah, haulnya Al-Imam Al-Humam Qutbil Irsyad wa Ghafil Ibad wal Bilad, Sayyidina Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang rotibnya kita baca barusan dan rutin kita baca setiap minggunya. Bahkan di antara kita dibaca setiap harinya. Ini alhamdulillah karunia yang besar, kita bisa bersambung dengan seorang imam yang begitu luar biasa keilmuannya, begitu luar biasa akhlaknya, begitu luar biasa ibadahnya. Beliau disebutkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad semenjak kecilnya, semenjak remajanya, model-model kayak petes gini nih, pecahan genteng masih kecil, masih belasan tahun, bahkan disebutkan masih
9 atau 10 tahunan, Al-Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad setiap harinya datang ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Pernah juga disebutkan ada satu masjid yang di situ dikunci gerbangnya sampai tempat melompati gerbang untuk masuk ke dalam masjid. Kalau kita kan lain, manjat pagernya bukan mau masuk masjid, tapi mau ngapain tuh? Ini tiap hari masuk ke masjid. Mau ngapain Imam Haddad masuk masjid? Sholat sunnah duha. Disebutkan sholatnya itu sampai 200 rakaat. 200 rakaat. Ini kita jauh banget ya. Sholat wajib aja kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Lebih banyak enggak ya. Ini Imam Haddad dari semenjak mudanya, dari semenjak anak-anaknya, sholatnya gak kurang dari 200 rakaat. Sholat sunnahnya, belum sholat tahajudnya. Itu baru duhanya jadi waktu duha di pagi-pagi hari. Di pagi hari Imam Haddad. Makanya gak heran ketika sudah besar menjadi seorang rijal, beliau adalah seorang yang luar biasa keilmuannya, luar biasa kesolehannya, dan luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya beliau, tawadhunya, segitu hebatnya Imam Haddad, tapi beliau memiliki ketawadhuan yang Masya Allah kita sulit untuk menirunya. Disebutkan pernah suatu ketika ada seorang ayah dan seorang anak yang dia itu, si ayah tukang jagal, tukang potongnya kambing, sapi, onta, cicak enggak. Akhirnya karena sebentar lagi mau lebaran haji, seperti sekarang ini beberapa minggu atau beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi akan menghadapi hari raya Idul Adha. Ini ayah memerintahkan anaknya untuk pergi ke rumah fulan. Disebutnya kalau dalam bahasa Arabnya datang ke Haddad. Haddad ini artinya pandai besi, tukang ngasah, tukang bikin golok, tukang bikin pedang. Ini namanya Haddad. Ini anak karena dia masih bocil, masih kecil, model-model begini nih, dahan deteng, disuruh datang ke Haddad. Ternyata ini anak datang ke Imam Haddad. Dia datang ke Imam Haddad, menunggu dia karena Imam Haddad sedang mengajar, ditunggu sampai selesai. Ketika bertemu, Imam Haddad tanya, "Ada apa gerangan wahai anak, kau datang ke sini?" "Iya, ini saya diperintahkan ayahku untuk mengasah pedang, mengasah golok, karena sebentar lagi mau Idul Adha. Maka saya diperintahkan untuk datang ke kamu, tolong diasahin." Kata Imam Haddad, kalau kita didatangin bocil begitu, suruh ngasah, nih bocil kurang ajar, gak ada otaknya. Orang kita ini apa namanya, merasanya, oh saya ini ulama, saya ini kiai, saya ini ustaz. Orang datang-datang minta suruh ngasahin, tapi Imam Haddad gak marah. Ini akhlaknya, dan akhlaknya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gak marah dia, gak marah sedikit pun, gak mencela sedikit pun. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Imam Haddad malah, oh iya sudah, saya terima sini, ambilnya besok sore ya. Oh iya siap, pulang ya. Ini ketika pulang, ayahnya agak curiga sedikit. Ditanya, mana pedang goloknya? Kata ayahnya, kata ini anak, besok suruh ambil. Kok tumbenan? Biasanya kalau masak langsung sebentar, sejam 2 jam selesai, kelar. Kok sampai nginep sehari? Curiga ya ayahnya.
Akhirnya keesokan harinya ditanya lagi, tergesit sama ini ayah, kau datang ke Haddad yang sebelah mana? Di pasar mana? Kok di pasar? Bukan di pasar. Rumahnya di sana tuh, di kota Tarim, di Hawi rumahnya. Ya Allah, ini abahnya sadar. Ini bukan Haddad tukang besi, ini Haddad Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Merasa nggak enak yang luar biasa, orang tua datang sama anaknya diajak ke rumah Imam Haddad. Ditanya sama ayah, benar ini rumahnya yang kamu datangi kemarin? Iya benar, ini dia nih tukang pandai besinya, kata ini anak. Datang ketok pintu, keluar Imam Haddad. Waalaikumsalam. Bertemu dengan Imam Haddad, ditanya, minta maaf ini orang dengan perasaan yang sangat luar biasa keenaknya. Akhirnya kata Imam Haddad, nggak apa-apa. Ini apa namanya, goloknya sudah diasah, sudah rapi, diberikan. Kata ini orang, ya Allah Imam Haddad, saya minta maaf, sudah galil adab, sudah kurang ajar, nggak tahu akhlak, nggak punya adab sama kau. Bukan, nggak apa-apa. Saya malah senang karena saya akan ikut serta dalam pahala yang kau dapatkan ketika engkau menyembelih hewan kurban. Ini akhlaknya Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang udah jarang orang-orang sekarang untuk meniru daripada akhlak yang model semacam ini. Padahal itu adalah, kalau sekarang ada orang yang digituin, disangka penghinaan, disangka menghina, disangka melecehkan, marah-marah, bisa-bisa ngamuk, bisa-bisa ditempeleng ini anak kecilnya karena kurang ajar. Nyuruh apa namanya, ngasah seorang yang kiai, seorang yang ulama disuruh ngasah. Tapi enggak, Imam Haddad orangnya sabar, orangnya akhlak, orangnya adab. Nah ini Imam Haddad, akhlak yang model kayak begini yang mestinya kita tiru, yang mestinya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidupnya kita tetap, hidupnya kita gak dongkol sama orang, hidupnya kita gak iri sama orang, hidupnya kita gak hasut sama orang. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita minggu lalu, masih tentang adab dukhulil masjid, adab-adab masuk ke masjid. Kita sampai pembahasan tentang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Udah ada yang pernah ngerjainnya? Apa belum pernah? Jangan belum pernah ya. Fa'idha dakhaltal masjidah, kata Imam Ghazali, kalau kamu masuk ke dalam masjid, fala tajlis hatta tusalliya rak'atai tahiyatil masjid. Jangan kamu duduk sehingga kamu mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyat. 2 rakaat tahiyat. Namanya tahiyatul masjid. Dan tek ya, main HP aja. Main HP aja lagi. Sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid, jangan langsung duduk, tapi kita sholat tahiyatul masjid. Niatnya gimana? Usolli sunnatat tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatat tahiyatil masjid, atau nggak usah tahiyatul masjid, tapi usolli sunnatat tahiyah rak'ataini lillahi ta'ala. Gampang bisa. Ingat, usolli sunnatat tahiyatil masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Diamalin. Kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang di masjid itu, ketika azan orang kok iri. Ketika azan orang iri, bukannya duduk. Ini orang-orang iri pada disetrap karena terlambat atau gimana? Kan kadang-kadang kita bingung tuh. Itu berdiri bukan karena
berdiri karena azan, bukan. Sampai-sampai kadang orang ketika di tempat model seperti ini, di majelis seperti ini, atau ada di tempat aula yang model semacam ini, ada orang azan, dia diri aja nungguin azan selesai. Mau ngapain diri, duduk. Orang berdiri di masjid ketika azan bukan berdiri karena nungguin azan selesai, bukan berdiri menghormati azan, ini gitu. Tapi dia berdiri karena dia pengen sholat tahiyatul masjid. Karena salah satu syarat tahiyatul masjid, kita nggak boleh duduk. Datang sholat, kalau udah duduk sudah batal waktu untuk mengerjakan sholat tahiyatnya. Datang masjid langsung sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, karena disebutkan fala tajlis, jangan kamu duduk kecuali udah sholat tahiyat masjid, baru sholat tahiyat masjid duduk deh. Kalau duduk dulu nggak bisa sholat tahiyat masjid. Maka orang-orang itu berdiri karena menunggu azan selesai baru dia mau sholat tahiyat masjid. Kalau dia sholat sedangkan orang sedang azan, kan nggak bagus. Karena kita itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab azan. Jangan sampai kita ketinggalan azan. Bahkan disebutkan di hadis yang begitu luar biasa, lihat seandainya telingaku ini ditumpahkan air atau cairan daripada timah, kan panas tuh. Timah kalau cair kan berarti panas. Lebih baik itu telinga dituangkan timah panas dibandingkan aku mendengarkan azan tapi aku gak jawab azannya. Jawab azan itu sangat dianjurkan, sangat diperintahkan. Jangan cuek-cuek aja, kecuali orang-orang tertentu yang tidak dianjurkan untuk menjawab azan. Misalnya sedang berada di kamar mandi atau sedang berada dalam keadaan belajar seperti majelis yang semacam ini, atau pelajaran-pelajaran agama yang lainnya, boleh dilanjutkan pelajarannya ketika selesai azan baru dijawab, atau dia berhenti juga boleh. Selain itu, maka ketika dengar azan harus dijawab. Al-Imam Kiai Abdul Hamid Pasuruan, seorang ulama besar, salah satu amalan beliau yang menyebabkan beliau memiliki kualitas keilmuan yang luar biasa, memiliki magam yang tinggi sehingga kuburannya tak pernah sepi dari penziarah, adalah beliau selalu ketika tidur nitip sama orang yang ada di rumahnya, baik itu pembantunya ataupun muridnya, untuk membangunkan ketika azan, bahkan beberapa menit sebelum azan, agar beliau bisa menjawab azan. Cuma pengen jawab azan. Ini dari saking pentingnya kita menjawab azan. Tapi jangan dijawab doang azannya. Habis jawab azan gak sholat. Subuh-subuh jawab azan, habis itu tidur lagi, sama aja itu mah. Jadi mereka itu, kita kembali lagi, mereka itu diri ketika azan sholat, tapi ketika azan mereka berdiri ingin sholat tahiyatul masjid. Maka ketika di aula model begini, kalau azan, nggak usah didiri, duduk aja, tungguin selesai azan baru kita sholat qobliyah atau kita langsung sholat berjamaah. Itu dia. Jadi tahiyat masjid syaratnya sebelum duduk. Terus kalau seandainya kita masuk Masjidil Haram, kalau masjid biasa seperti itu kita datang sholat, dan juga ketika kita masuk ke dalam masjid yang kita datangi ini, masjidnya itu belum didirikan sholat berjamaah. Kalau udah didirikan sholat jamaah, udah qomat atau beberapa detik mau qomat, maka gak usah kita tahiyat masjid, langsung ikut sholat. Sholat berjamaahnya kita diikut sertakan juga tahiyatul masjid.
Jadi langsung aja deh, nggak usah orang ketika ada berjamaah lagi sholat kita sholat tahiyat masjid. Kenapa tahiyat masjid? Karena kata Ustaz masuk masjid harus tahiyat masjid. Kalau nggak tahiyat masjid boleh. Wow. Akhirnya ngaco, karena terlalu kaku dianggap harus tahiyat masjid. Ini lagi sholat berjamaah nanti tahiyat masjid dulu. Wow. Ini namanya kebelingar, kaku. Makanya kita jangan kaku-kaku banget, relax dikit, main futsal biar lemas, biar gak kaku. Jangan selonjoran di atas kolam mulu. Ya. Akhirnya kalau selonjoran di atas kolam, pelangak-pelangok, akhirnya gila. Ya. Itu lebih enggak? Ya kan pelangak-pelangok kerja kagak. Ya. Toko gas bangkrut katanya. Gimana nggak mau bangkrut? Kerjaannya ngopi doang, bukan yang nganterin. Ngomong-ngomong di atas kolam. Ayo tadi ya. Jadi kalau kita datang ketika udah sholat atau mendekati mau qomat, ikut langsung berjamaah. Jangan tahiyat masjid lagi langsung deh. Tadi kalau kita adanya di Masjidil Haram, maka kalau masuk Masjidil Haram itu kita dianjurkan tawaf. Kalau masjid biasa kita dianjurkan sholat tahiyat masjid. Terus kalau Masjidil Haram kita dianjurkan untuk tawaf. Gimana? Yang mesti kita dahulukan tawaf atau tahiyat masjid? Maka kita dahulukan tawaf. Kalau memungkinkan kita masuk masjid, kita tawaf. Selesai tawaf, ada namanya sunnah 2 rakaat sunnah tawaf. 2 rakaat sunnah tawaf. Maka ketika selesai tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat tawaf dibarengi dengan itu termasuk dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi dapat tawafnya, dapat sholat tahiyatul masjidnya juga. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah sehingga kita bisa datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah, baik itu berhaji ataupun berumrah dan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di Masjidil Haram seperti itu. Kalau di masjid-masjid biasa modelnya kayak begitu. Kemudian kalau seandainya kita nggak sempat di masjid dan masuk masjid ternyata batal, sedangkan kita nggak bisa keluar masjid, mau keluar kita adanya di tengah-tengah orang rame, terus kita mau sholat nggak punya wudhu karena kentut mungkin, atau batal dengan batal yang lainnya, mau keluar gak enak, lagi pengajian ini misalnya pengajian di masjid, mau keluar gak enak melangkahin orang, terus udah ada di tengah nih, mau duduk belum sholat, katanya kan mesti sholat. Maka untuk mengganti daripada sholat tahiyat masjid, kalau kita masuk masjid gak sempat sholat tahiyat masjid, maka kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau kita gak sempat sholat atau kita gak enak mau keluar masjid lagi, atau gak punya wudhu masuk masjidnya, atau emang dasarnya masjidnya udah kepenuhan jadi kita gak bisa keluar, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau disengaja masuk masjid, kita emang gak pengen sholat tahiyat masjid, malas mau duduk aja, ini dimakruhkan. Kata ulamanya masuk masjid tanpa sholat tahiyatul masjid karena malas, ini dimakruhkan atau hukumnya adalah makruh. Maka kita amalin deh sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita ketika masuk masjid jangan sampai kita lepas dari sholat tahiyat masjid.
Ikhwani, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Fa in lam takun shallaita fi baitika rak'atai al-fajri fayuzi'aka adahuma at-tahiyyat an-tahiyyat. Kalau seandainya kita masuk masjid sekalian mau sholat qobliyah Jumat atau mau sekalian qobliyah subuh, maka kita sholat dua-duanya dalam 2 rakaat tahiyat masjid juga qobliyah Jumat deh, yang kita sering ada di masjid Jumat deh. Kalau subuh kayaknya belum melek ya, apalagi model-model kayak sayur gini meleknya 8:30, 9:30. Itu pun kalau ada orderan. Kalau nggak ada orderan nggak bakal melek deh ya. Makanya model-model apa namanya orang-orang yang hidup-hidup sendiri kayak pedel yang belum punya pasangan, meleknya udah siap deh. Habis melek pagi juga nggak ngapa-ngapain ya, balik mancing kalau hari Minggu. Umpan pakai ikan tuna, padahal dia makannya pakai ikan cuek. Ikan dikasih makan ikan tuna makan sendiri pakai ikan cuek. Nah ini dia kebelingan akhirnya. Becet terus. Ya, ini dia. Maka kalau kita mau sholat sunnah, kita sholat sunnah usulli sunnatal jum'ah raka'ataini wa sunnatat tahiyyah raka'ataini lillahi ta'ala. Dua-duanya dapat. Atau sekalian kalau kita baru sholat baru habis wudu, ada namanya sholat wudu. Niatnya apa? Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya luar biasa. Sayyidina Bilal sedalnya kedengeran ada di surga oleh Nabi Muhammad sebab dia selalu wudu sempurna dan sholat tahiyat masjid. Maka kalau bisa sholat wudu ini jangan sampai ditinggal. Bisa digabungkan sholat tahiyat masjid, sholat qobliyah Jumat, sholat wudu 2 rakaat tapi dapat 3 pahala sholat sunnah. Nah ini dia. Kalau kita tahu enak gampang Kalau tahu gak? Gampang. Ibadah enak. Tapi kalau udah tahu jangan so tahu. Penyakitnya orang kalau udah tahu suka so tahu. Yang gak sejalan dengan pemikirannya, yang gak sejalan dengan apa yang dia tahu, dianggapnya salah. Ini orang-orang so tahu. Oh ini salah. Padahal dia nggak tahu. Padahal itu benar juga. Oh ini nggak boleh nih, haram nih. Ini salah ini. Oh ini nggak bisa nih begini nih, sesat nih. Ini penyakitnya orang baru tahu, gampang nyesatin, gampang ngebid'ahin, gampang mengharap-harapkan sesuatu. Ini penyakitnya orang yang baru tahu. Maka hati-hati. Kita mesti waspada nih. Nah, kita orang-orang yang baru tahu nih, orang-orang yang baru melek nih, orang-orang yang baru mengetahui. Maka kita waspada, jangan gampang deh untuk nyalahin orang. Mendingan anteng, mendingan diam, selamat. Kalau diam orang nggak tahu. Kalau kita itu bodoh nggak tahu orang kalau itu. Tapi kalau kita ngomong, banyak vokal, akhirnya kelihatan. Oh ini dia sampai segitu doang. Oh dia sampai segini doang. Ini dia sholat tahiyatul masjid. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan, kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga Allah jauhkan kita dari segala bala, Allah jauhkan kita dari segala musibah, Allah jauhkan kita dari segala maksiat, Allah jauhkan kita dari segala mungkarat, Allah jauhkan kita dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
mengkabulkan segala doa-doa kita, menerima segala hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, menggampangkan segala keinginan kita. Yang pengen kawin digampangkan untuk segera mendapatkan tambatan hatinya, dihalalkan tambatan hatinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang belum punya kerjaan semoga diberikan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiah dalam keadaan taat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat, baik itu penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin, khususnya ketua kita Majelis Taklim Miftahoul Jannah Fikri Ardiansah, dan juga orang-orang yang kurang sehat, saudara Doni yang kurang sehat akalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat dan berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk orang-orang yang sudah membantu Majelis Miftahoul Jannah, baik membantu secara moral maupun material, yang membantu dengan tenaga, dengan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya dan memudahkan segala urusannya. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirin asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, Ya Hanan
وبمن منزلة الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمينها وأخيها مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقبل دعانا واستجب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا واقض حاجاتنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب أن تقضي حاجاتنا بريب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا الله